Nah, kalau di negara kita mungkin kekurangannya itu mungkin ya, Mbak Asri, masih banyak negara-negara yang daerah-daerah yang tertinggal gitu ya, Ya, termasuk juga kalau kita mau melihat value perempuan, kita juga harus memperhatikan bahwa ternyata negara kita belum hadir untuk memberikan, insight kepada perempuan sehingga perempuan itu punya value gitu, Mbak Asri. Nah, menurut Mbak Asri, apa sih yang bisa kita lakukan agar perempuan-perempuan, khususnya pemudi, baik itu dari yang datang dari daerah. daerah, Ya, itu sebenarnya potensi-potensi daerah itu sangat luar biasa, Mbak Astrid. Kebetulan saya anak daerah, Mbak Astrid, ya, jadi sebagai pejuang betul, betul. perempuan dari daerah itu datang ke kota, itu memang kita harus punya resilience juga, Mbak Astrid, dan ternyata ketika kita kalau pengalaman saya, Mbak Astrid, kalau memang kita punya rasa ingin berjuang gitu ya, Ya, Mbak Astrid, pertolongan itu akan ada gitu. betul. Namun kan itu kan bahasa angin ya, Mbak Astrid ya. Nah, kita kita benar-benar mau nih negara benar-benar hadir untuk menyambut nih, ayo anak-anak daerah kita punya mimpi bersama, kita bangkit bersama. Nah, menurut Mbak Astrid sendiri selaku pemimpin Ya, pemuda gitu, apa yang bisa dilakukan oleh kita tentunya kalau kita kalau boleh kita menyampaikan pesan ke negara mungkin ya, ya, poin penting apa ya, Mbak Astrid? ya. Tentu sekarang ini ada istilah dan saya harap bukan hanya jargon, Mhm, adalah intergenerational solidarity, mhm, solidaritas antar generasi. oke. Eh, saya rasa justru potensi-potensi dari daerah sangat banyak. Indonesia itu negara besar dan itu juga seharusnya jangan hanya jadi Jargon. jargon. Itu untuk benar-benar eh, benar-benar ya perempuan itu Mhm, diperhatikan. Memang ada kementerian lembaga terkait yang khusus perempuan. Nah, itu perlu lebih banyak digalakan kembali, merangkul lebih banyak unsur, starting bahkan dari sekolah-sekolah malah, mhm, eee, kemudian juga di universitas, karena itu juga yang mhm, dilakukan di beberapa negara besar, minimal untuk bagaimana menggali potensi siswa mhm. sedari dini. Pertanyaan selanjutnya mungkin Mbak Astrid, Iya, yang dari pengalaman Mbak Astrid juga nih. Suara isu perempuan apa yang sudah benar-benar tersampaikan gitu Mbak Astrid, selama pengalaman Mbak Astrid terlibat aktif di organisasi pemuda, juga aktif di OKI gitu, yang mungkin dampaknya kebijakan itu mungkin kalau dia berbentuk kebijakan, itu dampaknya sangat, luas kepada perempuan sendiri. Itu apa yang sudah pernah disuarakan di dunia internasional mungkin, Mbak Astrid? sebenarnya ada 3 hal. Mhm, Yang pertama adalah representasi perempuan mhm. dan partisipasi. Partisipasi perempuan dan Ya, representasinya, oke. itu yang pertama, kembali pada, sehingga kan akhirnya, Mmm, untuk di kepengurusan di Pemuda Oki Pusat mhm, atau di Islamic Cooperation Youth Forum, eee, sudah ada, mereka perempuan-perempuan mmm, kurang lebih mungkin ada sekitar 4 atau 5 bahkan mhm, 6, mhm, dari, jajaran pengurus yang kemudian, terpilih untuk mhm. mewakili, regional mereka, Regional masing-masing, baik regional, oke, Arab, Mas. Asia, Afrika. Oh, bahkan Arab juga dipimpin oleh perempuan juga, Mbak Astrid? Iya, justru itu, Okinya? dari Djibouti, Vice President. Oke, luar biasa. Ya paling tidak itu sebagai start, Mhm, kalaupun nanti kita, apa ya, let's say ada mungkin, reservations mhm, atau sedikit, catatan soal, bagaimana itu efektif atau apakah itu hanya sekedar tokenism, mhm, is another factor. mhm, Tapi yang penting, the women are on the table. oke, Poin yang kedua adalah mungkin lebih ke substantif, bagaimana peran perempuan dalam peace. mhm, Peace ini kan, sebenarnya cakupannya luas. Kalau di UN sudah ada Women, Peace and Security, mhm,
ini juga relate sejalan dengan Youth, Peace, and Security. Memang ada resolusi di UN Security Council, khususnya Youth, Peace, Security, bagaimana pemuda bisa berperan, menjadi agen perdamaian, mengingat ya kan selama ini pemuda pun mereka yang terdampak oleh konflik, terdampak oleh perang. Tapi selain itu, what next after perang? Ada two sides bagaimana dalam conflict resolutions. Nah, disitulah peran perempuan di dalamnya. Sehingga di PBB kan juga banyak Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dari perempuan. Itu untuk UN. Kalau untuk OIC memang pendalaman ya atau penajaman khusus dalam lingkup OKI-nya. Jadi bagaimana capacity building, bagaimana awareness, sehingga benar-benar bisa lebih efektif. Tapi kalau di posisi Mbak Astrid sekarang, berapa perempuan yang terlibat aktif di organisasi atau di kepengurusan Mbak Astrid? Lumayan banyak ya. Banyak. Mungkin kalau kita bicara komposisi lebih dari 30%, Lebih dari 30%. mungkin lebih dari 40%. Berarti Kalau yang sebelumnya mungkin perempuan lebih banyak sebenarnya, tapi kemudian ada change, adjustment, ada yang menjadi pembina dan lain-lain. Ada juga kita libatkan menjadi dewan pakar, sehingga di eksekutif saya sempat hitung dan recall kalau tidak salah 40 atau 45%. Kalau diaplikasikan dalam program yang nyata terkait tentang Mbak Astrid tadi sempat menyinggung tentang Women, Peace, dan Security ini, kalau diaplikasikan dengan kegiatan atau aksi nyata itu seperti apa yang bisa kita lakukan Mbak Astrid sebagai organisasi pemuda juga, khususnya Islam gitu Mbak Astrid? Tentunya lebih banyak mungkin engagement ya. Bukan hanya sekedar diskusi, tapi lebih banyak di capacity building yang topical dan fokus. Contohnya tentu challenges di perkotaan, di urban, beda dengan yang di rural. Di tengah juga kita saat ini kan jumlah kementerian lembaga ada banyak, sehingga menjadi fokus dan prioritas nasional pun juga lebih banyak, dan kita bisa breakdown secara spesifik terkait perempuan, kemudian mahasiswa, right? Dan juga bagaimana pelajar perempuan challenge-nya pun berbeda, dan juga bagaimana anak-anak juga. Karena lagi-lagi ya, ketika kita bicara soal capacity building atau awareness tentang current issues atau minimal memberikan motivasi, karena fokus kami sebenarnya dua ya selama ini, empowerment dan development. Tapi tentu empower adalah bagaimana mereka bisa mengaktualisasikan diri dan kemudian lead. Itu kan empowerment. Tapi ada development. Development itu bagaimana capacities. Jadi memang di dua hal itu. Contohnya, konkretnya adalah misalkan bagaimana pelatihan diplomasi. Pelatihan diplomasi itu bukan hanya bagaimana tata cara sidangnya. Karena kalau di OIC Indonesia dan ICYF ada flagship program namanya Model OIC. Model itu simulasi sidang. Yang lebih banyak di Indonesia, lebih banyak terkenal secara umum, bukan hanya di Indonesia, tapi secara umum adalah model United Nations. Selain itu juga ada model ASEAN dan lainnya, gitu kan. Nah, bagaimana meningkatkan kapasitas perempuan dalam pelatihan melalui pelatihan diplomasi. Karena ada banyak contohnya bagaimana negosiasi. Jadi ketika kita mengirimkan delegasi let's say perempuan keluar kegiatan apapun, mereka tidak hanya ikut, tapi juga bisa menyampaikan apa yang menjadi interest Indonesia. Karena tentu yang menjadi world view dan mind frame kita adalah Indonesia itu tersendiri. Bagaimana kita mempromosikan Indonesia,
bagaimana kita juga bisa mempromosikan kalau mereka berlatar belakang OKP atau komunitas mereka seperti apa. Dan kemudian juga, bagaimana kita menguatkan mentorship ya sebenarnya. Ini yang juga sedang kita bahas, tentunya karena kita punya jajaran pembina, penasehat yang dari lintas, background untuk benar-benar ya semua bisa angkat lah. Seperti yang tadi, Mbak bilang ya tadi, banyak potensi di daerah-daerah tapi masih kurang. Saya rasa kalau kita hanya, let's say mengandalkan pemerintah Kebijakan. tanpa kita memberikan masukan atau punya peran di situ sebagai organisasi sipil, saya rasa akan lama mencapai tujuan itu. Jadi disitulah peran kita sebagai organisasi kepemudaan, dalam hal ini OSIS Indonesia, untuk mengisi kekosongan itu. Apa sih gaps yang ada? Apa sih challenge yang ada? Dan kalau kita punya, kapasitas untuk masuk di ruang tersebut, untuk addressing those gaps atau minimal mengusulkan atau menjadi bagian dari solusi itu. Minimal dengan menghubungkan resources dari berbagai sumber, ideas, itu kita masuk di situ. Oke. Mbak Sri, kalau dalam konteks Palestina gitu ya Ya, mungkin ya Mbak Sri, posisi kita sekarang seperti apa nih Mbak Sri? posisi kita tentu saat ini adalah gini, kita bicara tentang Palestina sebagai salah satu dari prioritas. Oke. Dalam konteks OKI, tahun 1969, organisasi kerjasama Islam itu berdiri atas respon terhadap pembakaran Masjid Al-Aqsa. Oke. Sehingga muncullah OKI ini sebagai wujud dari solidaritas negara-negara, bukan hanya negara-negara Muslim, Islam tapi mayoritas Islam termasuk Indonesia. termasuk Indonesia. Sehingga posisi kita selalu firm bahwa, ya Palestine is our priority issue. Nah, tapi ketika kita bicara tentang let's say sudut pandang kita, tentu kita sudah ada pegangan, baik itu resolusi PBB yang selalu sama, bahwa kemudian juga menjadi pegangan kita adalah resolusi OKI yang selama ini kan termasuk ada two state solution dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bagian dari middle ground atau middle path, bagaimana keadilan, bagaimana ya perdamaian itu benar-benar bisa tercapai. Bagaimana penjajahan, itu yang harusnya menjadi mindframe kita ya. Itu benar-benar harus bisa dihapuskan. Jangan sampai juga ketika kita bicara two state solution tanpa pemahaman yang menyeluruh. Lagi-lagi based on apa ini? Teritori atau borders apa ini? Karena kan sekarang sudah sedemikian ada A, B, C, D dan lainnya yang kemudian Palestina juga tentu bukan hanya Gaza, tapi juga ada tepi barat atau West Bank yang per hari ini pun juga masih banyak yang kemudian tanah-tanah yang dicaplok as we speak saat ini, ya kan di Palestina saat ini pun juga ada beberapa desa-desa yang kemudian sudah tidak ada penghuninya lagi. Bukan hanya di Gaza. Sudah tidak ada penghuninya lagi karena memang sudah habis dijajah atau gimana Mbak Sri? Orang-orang sudah diusir dan juga banyak yang sudah diusir dan kemudian ya menjadi korban dari violence, tadi tembak dan lain sebagainya. Baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Saya bicara dengan Dubes Palestina bulan lalu. Ini bulan lalu, hari sebelum pertemuan itu, desa PBB. di Dubes Palestinanya, namanya Zuhair Al-Shud, Dubes Palestina untuk Indonesia. Nah, desanya itu sudah tidak ada penghuninya lagi. Kota
kota dia, bukan kota dia, desa dia. Jadi as we speak right now, dan saya harap apapun hasil dari peace conference itu yang kemarin telah dilaksanakan di Mesir, di Sharm el-Sheikh, dan dihadiri oleh Presiden RI beserta 26 pemimpin negara lainnya, Iya sih. itu benar-benar bisa mencapai apa yang namanya peace sebenarnya gitu. Karena jangan sampai ketika kita bicara soal two-state solution, yang dimaksud sebagai Palestina itu apa? Oke. Apakah hanya sekedar jangan sampai simbolis bahwa it's just a piece of land, small piece of land yang kemudian diberi bendera, that's Palestine, sisanya kosong, dan ataupun ya harus ada pegangan atau rujukan bahwa borders apa yang dimaksudkan. Oke, tapi sampai sekarang itu belum clear ya Mbak Asri tentang statusnya Palestina ini, atau update-nya seperti apa Mbak Asri? Ya, posisinya kalau Indonesia tentu merujuk pada borders tahun 1967 ya. Ya kan, jadi itu sudah firm dari Indonesia, dan dengan hadirnya Indonesia di pertemuan tersebut, saya rasa itu juga yang menjadi goals. Yang isu yang Palestina yang kemudian diangkat di sidang PBB itu kan juga kita, kalau saya nggak salah, ada yang menyampaikan di sosmed itu, "Oh, Palestina sudah merdeka," gitu-gitu. Itu update-nya seperti apa Mbak Asri? Ya, Karena saat kita masih awam banget nih, kita betul. ketika dikabarkan di media sosial terus, "Oh, Palestina sudah merdeka," gitu, Ya. kita gembira Mbak Asri. Tapi faktanya kan nggak semudah itu Ya. dan nggak sesederhana itu Ya. gitu ya Mbak Asri ya? Ada political process yang berjalan, sehingga kan makanya kemarin yang menandatangani yang disebut dengan peace deal tersebut, ada 4 negara kan. Yang pertama itu ada kemudian US, ada Qatar, kemudian Turki, dan Mesir. Nah, mereka memang mewakili unsur-unsur yang memang entah mereka memediasi atau menjembatani dan lain sebagainya. Karena let's say di Palestina pun juga ada beberapa kelompok atau faksi gitu ya. Let's say bagaimana Hamas, bagaimana Fatah, dan kelompok lain sebagainya. Nah, bahwa pertemuan kemarin terjadi artinya kan kelompok yang mereka mediasikan ataupun bukan mereka mewakili, tapi mereka yang selama ini bersinggungan atau berhubungan dengan pihak-pihak tersebut sudah oke dong dengan perjanjian ataupun peace deal tersebut, termasuk untuk adanya ceasefire, ya kan, gencatan senjata dan lain sebagainya. Kemudian juga termasuk Indonesia juga hadir karena kan komitmen akan mengirimkan pasukan perdamaian. Karena let's say yang disebut sebagai peace atau perdamaian itu kan bukan hanya tidak adanya perang, tapi bagaimana agar kondisi tersebut bisa dipertahankan. Oke, dan Ya kan? pulih kembali. Pulih kembali. Nah, itu dengan adanya pihak-pihak dari luar Dukungan, oke. untuk menjaga, ya kan, termasuk Indonesia. Nah, yang dimaksud sebagai Palestina merdeka ini saya sebenarnya kurang mengikuti dari sosmed, Iya. secara umum, tapi Kalau anak memang muda seperti kami ini kan sosmed ya, gitu, pandangan kita kan, rujukan kita sosmed semua gitu. Nah, kalau yang saya lihat sekarang, oh, kita bergembira nih Palestina sudah merdeka, dan saya berpikir bahwa tidak mungkin sesederhana itu gitu ya, Mbak Asri. ada political prosesnya. Iya benar. Di Palestina pun juga ya kan lagi-lagi ada berbagai kelompok. Let's say nanti seperti apa, apakah ada transitional, ini kan sekarang udah ada di stage berapa, itu sebenarnya senior-senior di Kemenlu yang jauh lebih mengikuti day per day-nya, day by day-nya seperti apa prosesnya. Tapi mudah-mudahan ya transition ataupun ini bisa lebih smooth, dan juga tentunya orang-orang Palestina itu ya benar-benar terwakili dan terrepresentasikan. Jangan sampai lagi-lagi bukan hanya representasi saja, ya kan, tapi bagaimana teritorinya itu juga benar-benar bisa sesuai dengan kesepakatan yang memang sudah disepakati.
yang dimaksud dengan yang di PBB kemarin itu juga, alhamdulillah kan overwhelming majority Mhm. atau sebagian besar, Orang. negara-negara di PBB juga sudah let's say Ya. recognize Palestina, sebelumnya tidak. Iya. Ya kan banyak ya, Eropa, Mhm. seperti Prancis dan lain sebagainya, itu juga sudah mengakui adanya Palestina. Ini Mhm. sebenarnya sangat jauh, timpang Mhm. dan jauh, terbelakang dibanding tahun 48 Israel sudah diakui sebagai anggota penuh PBB. Mhm. Tahun 2012 Palestina baru dijadikan observer atau peninjau, Mhm. belum jadi anggota penuh nih. Oke. Nah, sebenarnya diharapkan dengan adanya rekognisi Palestina yang semakin banyak didukung oleh negara-negara PBB maksudnya, itu bisa adanya percepatan agar Palestina jadi anggota penuh PBB. Mhm. Namun lagi-lagi kan diveto. Mhm. Eee, itu makanya ada beberapa layers, secara multilateralnya, Oke. tapi tentu domestik Mhm. Palestina dan regional juga, Mhm. makanya ada peace conference yang Oke. Berarti sampai sekarang kita tetap masih dalam tahap memperjuangkan kemerdekaan Palestina gitu. Gitu ya, iya Mbak Srip ya? Ini kita sudah bicara panjang banget nih, iya sudah bahas sampai Palestina gitu iya ya, Mbak Srip. Saya pengen kembali lagi bahas tentang, posisi Mbak Srip sebagai pemimpin perempuan, sebagai, yang terlibat aktif juga di OKI gitu. Nah, sejauh ini untuk kita anak muda nih Mbak Sri, saya masih anak muda Mas. Jadi masih pemuda, pemudi. pemudi banget Mbak Sri gitu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan Mbak Sri agar juga kita punya value, bisa Mhm, juga mengikuti jejak Mbak Sri, bahkan kalau boleh lebih dari iya Mbak iya, Sri, gitu ya. mhm, Tentu tadi Mbak Sri sudah sampaikan di awal bahwa memang kita perlu mendidik diri kita, iya karakter kita, value kita, sehingga itu bisa, kita bawa iya ke dunia luar. Nah, sementara itu kadang-kadang sekarang anak Gen Z itu yang Mbak Astrid rujukannya itu TikTok iya gitu-gitu Mbak Astrid. Nah, mungkin sedikit motivasi biar kami anak muda ini karena kita jujur nih Mbak Astrid, iya kita tuh gampang ke-distract sama iya, media sosial gitu-gitu. Terus gampang ke-distract ya mental health, dikit-dikit betul. alasannya mental health, dikit-dikit dibentak sama atasan mental health, berhenti bekerja. Nah, gitu itu fakta-fakta anak muda sekarang, Gen Z sekarang, Mbak Astrid. Ini mungkin yang, perlu kita dapatkan insight dari Mbak Astrid, bagaimana kita sebagai anak muda punya resilience itu, sehingga kita bisa nih memperjuangkan isu-isu gitu ya, sebagai kita yang terlibat aktif di organisasi juga mungkin gitu, Mbak Sri. Ya, yang pertama mungkin, sebenarnya it's a very good question. Mhm. Mungkin ini million dollar question yang, even kita semua kadang juga bertanya-tanya soal ini kan. Mhm. Yang pertama adalah, bagaimana kita mengenal diri sendiri ya, Oke. bagaimana kita identify, ourselves, kita tuh sebenarnya, bukan SWOT ya, tapi strength kita di mana. Mhm. Karena ya tidak ada kekuatan lain selain ya kita menjadi diri sendiri kan, kurang lebih seperti Oke. itu. Tapi di sisi lain adalah bagaimana kita bisa tahu diri kita sendiri. Mhm. Kita ini kan terutama perempuan, kita kan ibarat pohon, Mhm. terus kita punya akar-akar. Mhm. Akar-akar tumbuh kalau cocok dengan tanah. Tanahnya, oke. Artinya kita harus paham history. Mhm. History secara umum, maksudnya Indonesia, Mhm. history dunia Islam, right, perjuangan, bahkan our family history juga. Karena bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah satu, Mhm. bagaimana kita bisa menumbuhkan cabang Mhm. ataupun buah Mhm. nantinya kalau kita tidak paham akar kita dan kita berasal dari mana? Kurang Mhm. lebih seperti itu. So Oke if oke. we know Mhm. history. Yang ketiga adalah, tentu kita harus punya support system, Mhm. eee, bahasa klisenya adalah mentors, Mental. ataupun allies, Mhm. teman-teman, rekan-rekan yang memang sefrekuensi, Oke, lingkungan berarti, lingkungan. oke. Ya dan nggak apa-apa kita picky in a way, Mhm.
Karena lagi-lagi kan kita bicara mental health, it's very expensive to maintain peace. Sehingga kita harus punya allies dan mentors yang sefrekuensi. Dan ketiga, ketika kita mengenal diri kita sendiri, pentingnya skill kita di-upgrade, ya kan ada yang istilahnya upskilling, entah kita belajar hal baru ataupun unlearning. Ada hal-hal yang mungkin kita selama ini pelajari ternyata tidak seperti itu. Merujuk pada lagi-lagi apa yang kata Albert Einstein, kegilaan atau insanity adalah menjalankan satu hal secara terus-menerus hal yang sama berharap hasil yang berbeda. Nah, itu pentingnya unlearning juga sebenarnya. Jadi skill dan unlearning kalau ada hal-hal yang perlu kita hal yang tidak perlu kita pertahankan, ya kita tinggalkan gitu. Itu sebenarnya poin ketiga. Poin keempat adalah bagaimana kita mengenal goals kita. Middle term, long term seperti apa. Karena bukan karena YOLO atau you only live once, tapi lagi-lagi ya apa yang menjadi goals kita dalam jangka panjang. Sehingga saya rasa dengan kita punya orientasi yang clear, kita bisa menentukan keputusan-keputusan menuju goals tersebut. Goals kita, impian kita begitu Betul. ya Mbak Astrid. Kita sebenarnya kita mau jadi apa itu tergantung diri kita, bagaimana kita membentuk diri kita begitu ya Mbak Astrid. Betul, betul. Ini pertanyaan khusus dari saya Mbak Astrid, Oh ya. untuk Mbak Astrid. Bagaimana Mbak Astrid cara kita untuk bisa seperti Mbak Astrid bisa menjadi perempuan yang pandai berdiplomasi, pandai bernegosiasi? Ini khusus pertanyaan dari saya Mbak Astrid. Biar nanti kita juga bisa untuk saya juga coba sharing ke teman-teman gitu ya. Pengalaman-pengalaman yang mungkin poinnya itu gitu untuk biar kita bisa memperbanyak perempuan-perempuan yang terlibat aktif di diplomasi gitu. Mungkin satu ya jawabannya ya. Ya mungkin coba untuk lebih banyak go abroad, entah menghadiri konferensi ataupun sekedar traveling. Karena ketika kita di luar comfort zone kita, itu akan sangat berbeda. Entah nanti dalam kelompok ataupun sendiri. Karena even ketika kita travel untuk acara ataupun kegiatan, kan ada preparation yang harus packing, right? Planningnya seperti apa. Bahasa juga kan, kalaupun bahasa Inggris adalah bahasa yang universal, tidak semua negara yang kita tuju berbahasa Inggris. It's a different challenge. Bagaimana kita menavigasi, dan lain sebagainya. Itu challenge yang, jadi saya sangat encourage teman-teman dari Sofia untuk juga mungkin terlibat di kegiatan-kegiatan, mungkin OIC Indonesia untuk, tadi ada development atau capacity building, pelatihan diplomasi, tapi tentunya kalau ada kegiatan-kegiatan abroad, kita juga akan share informasinya, barangkali ada yang cocok dan kalau ada seleksi juga mungkin kita push untuk bagaimana bisa ada tips and tricks biar lolos. Untuk yang kegiatan fully funded, untuk partial funded juga sebenarnya cenderung agak lebih mudah selama memang ada opportunities-nya. Mungkin itu Mbak Astrid, itu penting bagi kami poinnya. Poinnya karena memang kita di sini di Sofia juga itu banyak muslimah yang masih muda-muda gitu dan perlu memang dibimbing gitu Mbak Astrid sehingga dia punya paham akan posisi dia sebagai muslimah, posisi dia sebagai di perjuangan isu-isu perempuan dan gitu-gitu sih Mbak Astrid. Ini terima kasih banyak Mbak Astrid, pertanyaannya sudah banyak sekali dan terjawab semua. Saya senang sekali berdiskusi dengan Mbak Astrid. Terima kasih sudah hadir di Sofia Mbak Astrid. Terima kasih banyak atas ilmu ini tentu bermanfaat dan kami berharap ada pertemuan selanjutnya Mbak Astrid dengan tema yang berbeda lagi mungkin ya Mbak Astrid ya. Mungkin kita membahas tentang dunia muslimah dan lain-lain lah gitu ya, atau skill-skill yang mungkin bisa nanti kita bahas share bareng ke kita di Sofia. Mbak Astrid, terima kasih. Terima kasih banyak. Sekian teman-teman sahabat Sofia Cahaya Bangsa, podcast kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye dulu Mbak Astrid di kamera.